Halo semua, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Nah, di video kali ini saya mau buat satu video tentang aplikasi L-Bank ya. Jadi kalau kalian yang biasa beli token micin yang baru beredar ataupun dengan harga-harga yang murah, biasanya kalau kita beli itu di PancakeSwap. Cuma bedanya kalau di PancakeSwap itu kita harus punya BSC, Binance Smart Chain, dan juga apa namanya itu slippage-nya itu yang kadang tinggi, membuat gas fee atau fee-nya itu lumayan tinggi kalau di PancakeSwap. Nah, di sini tampilan aplikasi L-Bank-nya. Kalau untuk downloadnya sih tinggal download ke Play Store, terus habis itu create account. Nah, ini untuk menu fitur-fitur di sini ada referral, ada ETF. Ini nggak terlalu berpengaruh ya kalau misalnya kita cuma main untuk di koin micin. Nah, di sini contoh tampilannya seperti ini. Kalau kita ngelihat di menu home-nya, kita juga bisa ngelihat ya koin-koinnya di sini. Nah, kalau untuk yang kita ngelihat marketnya hampir sama di semua aplikasi kayak Binance ataupun di toko kripto. Ini dia ada berbeda juga, ada ALT, ada USD, ada ETF, ada BTC, ada ETH seperti itu di sini. Nah, kita bisa ngelihat perbedaannya masing-masing kayak gitu ya. Jadi ini pairnya yang misalnya BNB per ETH, jadi kita bisa tinggal klik di sini. Kalau pairnya Bitcoin, di sini juga pairnya Bitcoin seperti itu. Nah, kalau di sini kalau yang USDT sih pakainya yang altcoin yang ini ya. Nah, kita bisa ngelihat kalau misalnya mana sih pergerakan yang paling tinggi, kita tinggal klik change-nya di sini. Nah, kita bisa ngelihat ini banyak banget koin-koin yang masih murah yang harganya 000, ya. Di sini marketnya sama dengan Hotbit kalau saya bilang, cuman bedanya kelebihan dari L-Bank ini transaksi sama pergerakan koinnya masih real time ya. Kalau di Hotbit masih mirip dengan Indodax yang dia nggak nge-flash untuk harganya. Nah, fitur yang kedua yang bagusnya di L-Bank ini untuk token-token yang menghasilkan reward dari transaksi masing-masing, contohnya kayak SafeMoon. Ini kita bisa ngelihat daily reward atau penghasilan yang dibagi ke kita. Ini bagusnya kalau di L-Bank, kita lihat contohnya di sini static reward, terus ada dividen untuk penarikan withdraw, terus juga kita dapat trading dividen. Jadi ada 3 reward sebenarnya yang selalu dibagi sama SafeMoon di sini. Nah, ini salah satu contoh dari SafeMoon. Yang kedua, misalnya kalau kita ngelihat contoh Bumoon juga membagi reward. Nah, ini juga trading dividen tiap hari kita dapatkan juga dan muncul di saldonya kita. Sebenarnya kalau kita ngelihat di PancakeSwap itu atau Trust Wallet itu, mereka juga ngebagi Bumoon sama SafeMoon. Cuman kita harus hitung sendiri karena nggak ada muncul kalkulasinya di sana. Contoh lain kayak Baby Doge. Di sini Baby Doge juga ada rewardnya juga di sini setiap hari. Jadi mudah kita bisa ngelihat langsung berapa rewardnya seperti itu. Nah, bagusnya lagi kalau kita misalnya mau beli koin micin atau token micin di sini, kita nggak perlu ganti atau convert ke nano USD ya. Kalau di sini nolnya berapapun, misalnya ini 9 atau 10 nol, coba saya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 9 nol di sini. Dia langsung aja kalau kita mau beli. Dan di sini kalau kita mau beli, wah, saya sedikit surprise yang lihat. Coba lihat tadi Shiba berapa, kok hilang ya, menghilang. Oke. Misalnya kita klik di sini, kita mau, saya nggak ada saldo dolar ya, coba saya lihat. USDT-nya kayaknya kosong banget. Coba saya tes ya. Biasanya masih bisa kalau beli Baby Doge. Nah, oke, contohnya kayak di sini dengan saldo segitu, saya coba klik max. Nah, saya coba, biasanya kalau di Hotbit itu kita harus minimum berapa juta kayak gitu, nolnya dikali. Nah, kalau di sini saya coba dulu ya. Nah, di sini nggak ada.
Jadi kalian bisa ngelihat pembeliannya sukses walaupun angka apa namanya angka di belakangnya ini 0198119 yang kayak yang tadi yang dilihat itu. Cara ngelihat transaksinya di sini aja. Nah, ini kalian bisa lihat ya jumlah koinnya di sini. Nah ini nggak sama kayak di Lbank, di Hotbit kita bisa beli berapa aja di sini. Dan tapi tetap juga ada beberapa token atau koin itu mereka ada minimumnya. Tapi untuk koin-koin micin kayak Kisu atau yang lainnya ini nggak ada minimum purchase-nya, pembeliannya ya. Itu bagusnya kalau misalnya kita lihat di Hotbit, misalnya kita mau beli token apa contoh. Wah, kok bisa hilang ya? Coba kita cari Baby Doge. Nah, kalau di sini, kalau di Hotbit kita ngelihat Baby Doge ini kok ke HTB lagi dia? Oke, kita lihat. Nah, kalau di Hotbit ini kita harus convert dulu USDT-nya kita ke Nano ya. Jadi kadang agak bingung juga buat kalian yang masih baru di sini. Misalnya kita convert USDT dulu. Nah, jadi kita di sini harus convert dulu USDT dan kalau misalnya nggak cukup kita lihat aja. Saya coba cek untuk membeli Baby Doge di sini. Nah, Baby Doge-nya ini lagi naik tahun lagi tinggi lagi. Ini untuk contohnya kayak gini kalau saya klik 100 ya kan. Nah, ini 8396. Oke, biar cepat misalnya di sini. Nah, ini harus replacementnya harus segitu. Jadi kita nggak bisa beli, harus kita ganti dulu. Misalnya nolnya berapa di sini kita harus ganti dulu dia biar pecahan juta kayak gitu. Nah, sama juga kalau misalnya kita beli Shiba atau koin. Nah, di sini kalau SIB ini dia ada minimal 1 juta koin pembeliannya. Nah, lumayan kalau kita bisa bilang ya. Misalnya anggaplah sekarang saya tes saja di sini berapa. Nah, ini harus multiple 1 juta seperti itu. Tapi kalau di Lbank itu kita bisa beli berapa aja. Cuman ada beberapa koin mungkin kalau kalian mau klik cek dulu berapa minimal pembeliannya bisa dicek ya. Nah, kalau misalnya di sini saya tes untuk ngebeli SIB misalnya. Coba saya tes dengan angka yang acak seperti ini. Nah, jadi ini dia munculnya cuma not available balance ya. Jadi kita bisa beli ngacak pun nggak sama kayak di Hotbit. Nah, terus kalau misalnya kita bandingkan lagi dengan di PancakeSwap atau Trust Wallet itu ya balik lagi kita harus punya gas fee-nya ya. Dan di sini contohnya kayak Baby Doge saya juga nggak bisa ngelihat berapa sih return tiap hari yang saya bisa dapatkan dari sini kayak gitu. Nah, untuk deposit atau withdrawal mungkin kalau kalian punya akun Indodax ataupun toko kripto ataupun Binance tinggal melakukan penarik withdraw pakai, kalau misalnya kalian punya toko kripto bisa pakai BUSD ya, karena kalau BUSD dari toko kripto sama Indodax itu ngirimnya kita gratis. Dan kebetulan di Lbank juga kebetulan juga kalau dari Indodax kita ngirim BUSD itu gratis juga ya kalau kita ngirim ke Lbank. Misalnya dari Indodax sama aja sistemnya, kita melakukan penarikan. Habis itu kalau di Indodax dia kan udah otomatis BP20. Jadi kalau kita ngirim ke Lbank-nya tinggal masukkan wallet Lbank-nya kita di sini. Caranya simple banget. Kalau di Lbank, untuk teman-teman yang mungkin belum gini, cari token BUSD ya. Jadi pertama bisa dari sini, klik aja deposit, terus cari BUSD.
Nah, di sini BUSD-nya juga udah otomatis Binance Smart Chain yang 20 BP20 ya, bukan BP2 BP2. Nah, di sini tapi tetap ingat harus ada di sini harus sesuaikan ya minimum deposit 5 BUSD. Karena kalau misalnya kurang dari ini nggak akan diproses, uang kalian akan hilang. Nah, sama kalau misalnya di sini tinggal dimasukin kodenya yang tadi, melakukan penarikan, habis itu masukin di sini misal kita masukin alamat contohnya ya. Sorry, saya belum copy tadi. Jadi kita copy dulu di sini alamatnya, habis itu kita paste di sini. Nah, pastikan nanti sama ya. Habis itu entah diisi label atau enggak, jumlah BUSD-nya berapa mau ditransfer, minimal 5 rupiah kayak gitu. Nah, di toko kripto pun sama kayak gitu. Saya masukin login akun dulu. Oke, saya udah masuk ke account saya. Nah, kalau dari toko kripto sama aja juga caranya. Kalau misalnya kalian mau ngirim token ke L-Bank ya, sama cari aja di sini BUSD ya yang pengirimannya gratis. Oh, dia nggak mau. Kita harus cari dia di sini. BUSD. Oke. Jadi dari toko kripto kalian sama aja tinggal klik penarikan. Habis itu pastikan juga di sini kalau di toko kripto sama Binance ini ada banyak pilihan ya, tapi hati-hati juga. Kalau misalnya jaringannya Ethereum atau yang ini salah, itu nggak masuk uangnya di sana. Pastikan pilih yang sama juga Binance Smart Chain yang BEP20. Nah, habis itu tinggal klik BEP20. Nah, di sini ada minimum penarikan juga. Kalau di sini minimal 10 BUSD baru dia akan sampai dan biayanya gratis seperti itu. Nah, kalau untuk melakukan withdrawal atau pengiriman uang misalnya dari L-Bank ini, kita bisa melakukan withdraw misalnya dari sini. Dan nah, kalau bedanya sih kalau dari L-Bank kita pakai BUSD ada biaya ya, ada transaksi, ada apa namanya, ada fee-nya. Di sini cuma 1 BUSD. Kalau misalnya kalian tapi tetap juga di sini harus dilihat ada minimumnya berapa. Terus kalau misalnya contoh sih banyak kayaknya yang bilang mereka withdraw atau penarikan dari L-Bank itu tokennya atau koinnya hilang seperti itu. Mungkin karena nggak disesuaikan dengan minimumnya berapa. Jadi itu yang paling penting kalau kita melakukan withdrawal. Nah, saya contohkan aja kalau saya pakai USDT di sini, ini udah sempat saya lakukan penarikan dan suksesnya nggak ada masalah. Biasanya kalau yang paling murah sih pakai Tron ya. Kalau dari sini ke dompet lain itu Tron lebih murah kalau untuk transfernya. Sini kita nggak bisa ngeliat history dari sini. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Itu aja sih tentang L-Bank dan cara menggunakan cara transaksi, terus cara deposit dan withdrawal juga. Mungkin agak saya finishing dikit biar lebih bagus. Nah, contohnya kalau withdrawal tadi yang saya bilang, misalnya saya punya token apa yang ada SIP kayak gitu. Jangan sekali-sekali transfer token SIP ya. Ini RC20 gila mahalnya. Lihat sendiri withdrawal amount-nya aja udah minimum segini, miner fee-nya 500.000, lumayan mahal banget. Gila. Nah, jadi tinggal masukin alamat SIP-nya, misalnya saya cuma contohkan aja alamat SIP yang alamatnya, habis itu tinggal klik di sini. Nah, tinggal tunggu beberapa. Nah, ada beberapa token itu dia butuhnya lebih lama. Pastikan aja minimum transaksi ya, minimum withdrawal. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa
subscribe untuk